ia mengaku mencintai Allah, Rasul ataupun kepada sesama yang lain, tetapi sudah dipastikan pengakuan cintanya adalah dusta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan wa syukranillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat karunia hidayah serta inayahnya kita semua masih diberikan limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan lebih dari itu kita bersyukur sebab di dalam perjalanan hidup yang singkat ini kita masih tergolong hamba-hamba Allah yang beriman, yang sekiranya masih meluangkan waktu, masih diberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan rangkaian ibadah, wabil khusus rangkaian ibadah sekaligus menikmati hidangan di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah. Tentu kita berharap mudah-mudahan setiap amaliyah kita, rangkaian ibadah yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan tahun ini menjadi ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semua terlimpah curah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, bi'itba'i tabi'in ila yaumiddin, dan mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, keturunan kita kelak di yaumul qiyamah nanti mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat Akang, jumpa lagi di Akang Asep Official, channel sahabat YouTuber pemula. Kali ini kita akan melanjutkan pembicaraan kita di video sebelumnya. Kemarin akan sampaikan bahwa atmosfer dan salah satu keutamaan dari bulan suci Ramadan adalah bulan suci Ramadan mampu mendorong, mampu membangkitkan semangat giroh kita sebagai muslim untuk menjadi pribadi yang lebih hebat, yang lebih istimewa, sehingga keistimewaan orang-orang yang mampu memanfaatkan momentum Ramadan menjadi pribadi yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk kali ini sahabat-sahabat Akang masih ada kaitan dengan pembicaraan ataupun kajian kita di pertemuan kemarin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadisnya, sidqul mahabbah fi salasihi solil. Kebenaran cinta bisa dilihat dari 3 hal. Artinya apa? Jadi ketika seseorang menyatakan cinta, dan dalam konteks ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bahwa ketika kita mengaku mencintai Allah, ketika kita mengaku mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka bisa dibuktikan ataupun bisa dilihat kebenaran cintanya, kata Rasul, dalam 3 hal. Ya, dan tentu ini bisa kita korelasikan dengan keadaan ataupun kondisi kita sesama manusia, ya. Artinya hadis ini bisa kita ambil pelajaran, bisa kita ambil hikmah sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kita kepada Rasulullah, artinya kecintaan seorang hamba kepada Tuhannya, seorang umat kepada nabinya, dan juga bisa menjadi pembelajaran, bisa kita ambil hikmah sebagai bukti cinta dari seorang manusia kepada manusia yang lain. Apa 3 hal tersebut? Kata Rasul, yang pertama, ayyakhtaro kalama habibihi ala kalami ghairihi. Dia akan memilih keputusan kekasihnya daripada keputusan yang lain, atau dia akan lebih memilih bercerita dengan kekasihnya, dengan orang yang dicintainya, daripada memilih bercerita daripada dengan yang lain. Artinya apa? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, kata Rasul, maka kita pasti akan lebih memilih bercerita dengan Allah, bercerita dengan Rasulullah, memilih keputusan dari Allah dan juga Rasulullah. Ya. Dalam hal ini, menurut ulama tafsir, bahwa bercerita dengan Allah, bercakap-cakap dengan Allah itu dengan cara membaca Al-Quran, membaca firman-firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi manusia yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika ia merasa sendiri, ketika ia merasa sedih, ketika ia menghadapi masalah, ia pasti lebih memilih bercerita dengan Allah. Ia lebih pasti memilih mendekati Allah. Ia ngobrol dengan Allah dengan membaca Al-Quran, karena ia yakin Al-Quran adalah firman Allah, Al-Quran adalah kalamullah. Kemudian ia yakini bahwa di dalam Al-Quran semua solusi kehidupan, kemudian jalan keluar dari semua permasalahan sudah dituangkan di dalam Al-Quranul Karim. Ya. Atau mungkin ia bercerita ataupun ngobrol, bermunajat melalui doa-doanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi
Kata Rasul, ketika seorang hamba mengaku cinta kepada Allah, maka ia pasti akan lebih memilih bercerita dengan Allah dengan memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bohong kecintaan seorang hamba ketika ia mengakui mencintai Allah tetapi ia tidak menghiraukan firman-firmannya. Ucapan-ucapan Allah ataupun kalamullah yang tertuang dalam Al-Quran ia abaikan, ia tidak pernah baca. Nah, ini mungkin juga bisa, dan ini bisa diambil ibrah ataupun kita korelasikan dalam kehidupan kita. Artinya apa? Ketika ada seseorang ataupun ketika kita mencintai seseorang, maka cinta kita bisa dianggap benar menurut Rasul apabila kita lebih memilih bercerita, lebih memilih ngobrol, lebih memilih berkata-kata lah ya, ataupun misalkan curhat dan lain sebagainya dengan orang yang kita cintai. Contoh kecil misalkan, ketika istri kita, suami kita, ya, ataupun orang yang kita cintai ataupun yang mengaku mencintai kita, ketika misalkan ada sesuatu dia lebih memilih bercerita dengan orang lain. Ketika ada masalah dia lebih memilih curhat dengan orang lain. Kegundahannya ia sampaikan kepada orang lain daripada kepada kita. Maka kalau misalkan kita lihat dari hadis ini, maka bohong kecintaannya kepada kita. Ataupun ketika kita mencintai seseorang tetapi kita lebih memilih bercerita, ngobrol, ya, bercengkrama dengan orang lain, maka cinta kita dianggap dusta. Begitupun dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang hamba mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi ia lebih memilih bercerita dengan yang lain. Ketika ada masalah ia curhat kepada yang lain, bukan kepada Allah, bukan bermunajat dengan membaca Al-Qur'an, dengan berdoa, tetapi ia lebih memilih menuliskan keluhannya melalui media sosialnya, memasang statusnya dan lain sebagainya, maka kecintaannya dianggap dusta. Itu yang pertama. Yang kedua, sahabat akang, bukti kecintaan seseorang, kata Rasul, wa yakhtara majalasata habibihi ala majalisati ghairihi. Ia lebih memilih duduk bersanding dengan kekasihnya daripada duduk bersanding dengan yang lainnya. Artinya apa? Ketika kita mengaku mencintai Allah, kita pasti memilih duduk di tempat-tempat yang Allah cintai, duduk di tempat-tempat yang Rasul cintai. Di manakah itu? Di masjid, di majlis ta'lim, di majlis-majlis ilmu, di pengajian, di kajian-kajian keislaman. Itu tempat yang Allah dan Rasulnya cintai. Maka ketika kita mengakui mencintai Allah dan Rasulnya, sudah pasti kita lebih memilih duduk di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang Allah dan Rasulnya sukai, daripada di tempat yang lain. Ketika kita ambil hikmah ataupun ambil ibrah hadis ini untuk kehidupan kita saat ini, ketika kita mengaku mencintai dalam kehidupan nyata kita gitu ya, ketika kita mencintai seseorang, sudah pastilah kita lebih memilih duduk bersanding dengan orang yang kita cintai, ya, daripada dengan orang yang lain. Makanya kalau misalkan ada di antara sahabat-sahabat semua, misalkan ada istrinya ataupun suaminya ataupun siapa lah itu yang mengaku mencintai kita, tetapi ia lebih suka, lebih senang, lebih demen duduk sama orang lain, ya, branding dengan orang lain daripada dengan kita, maka hati-hati, itu cintanya dusta, kata Rasul, ya. Karena orang yang mengaku, yang benar-benar mencintai kita, pasti dia akan lebih memilih untuk duduk bersanding, untuk ngobrol bareng, untuk duduk bareng dengan kita daripada dengan yang lain. Bisa dipahami ya? Nah, untuk yang ketiga, sahabat akang, bahwa bukti kebenaran cinta seseorang, kata Rasul, bisa dilihat dari wa yakhtara ridho habibihi ala ridho ghairihi. Ia pasti akan lebih memilih sesuatu yang disukai, yang diridhoi oleh kekasihnya daripada sesuatu yang tidak diridhoi ataupun tidak disukai oleh kekasihnya. Artinya apa? Ketika kita mengaku mencintai Allah, ketika kita mengaku mencintai Rasulullah SAW, kita pasti lebih memilih melakukan sesuatu yang Allah dan Rasulnya ridhoi daripada melakukan sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasulnya. Ya? Allah tidak suka, Rasul tidak suka terhadap manusia yang senantiasa berbohong dalam ucapannya, maka kita tidak melakukannya. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya tidak menyukai mereka-mereka yang melakukan dosa, maka kita menghindari dosa-dosa itu. Itu adalah bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Maka bohong ketika kita mengaku mencintai Allah, mencintai Rasul, tetapi kita melakukan sesuatu yang tidak Allah dan Rasulnya ridhoi, ya, tidak melakukan sesuatu amalan ataupun perilaku yang Allah dan Rasul tidak sukai, maka
pengakuan kita bahwa kita mencintai Allah dan Rasulnya adalah sebuah dusta. Maka ketika kita juga sama, ya, ketika kita mengakui mencintai seseorang ataupun seseorang mengaku mencintai kita, maka tentulah pasti kita semua akan lebih memilih untuk melakukan sesuatu yang kita kasihi, sesuatu yang diridhoi, yang disukai oleh kekasih kita daripada yang lain, ya. Jadi kalau misalkan ada suami, istri ataupun yang lainnya yang mengaku mencintai kita, tetapi dia lebih memilih sesuatu yang kita nggak suka, lebih memilih melakukan sesuatu yang kita benci daripada melakukan sesuatu yang kita sukai, maka dusta cintanya kepada kita, ya. Jangan dipercaya cintanya, karena ungkapan cinta yang ia ungkapkan kepada kita adalah sebuah kebohongan. Karena tidak mungkin kalau misalkan benar cintanya kepada kita, maka pasti dia akan lebih memilih melakukan sesuatu yang kita sukai, yang kita ridhoi, yang kita cintai daripada melakukan sesuatu yang tidak kita suka. Contoh misalkan, ya, kakak punya suami, nah, suaminya kan otomatis ngakunya cinta kan sama kakaknya kan. Nah, kalau misalkan kakak sudah jelas ngomong ke suaminya, saya tidak suka kalau A itu suka nongkrong, dia masih tetap nongkrong di pos ronda sampai sehari semalam gitu ya, berarti kecintaannya itu diragukan, ya. Atau sebaliknya seperti itu. Sahabat-sahabat akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau misalkan seseorang memilih untuk bercerita, untuk ngobrol dengan orang yang dicintainya, ia lebih memilih duduk bersanding, duduk bersama kekasihnya, ia lebih memilih untuk melakukan sesuatu, melakukan hal yang dicintai dan yang diridhoi oleh kekasihnya, maka kecintaannya ataupun ungkapan rasa cintanya, pengakuan perasaannya itu dipastikan benar. Tetapi kalau sebaliknya, ia mengaku mencintai Allah, Rasul ataupun kepada sesama yang lain, tetapi ia lebih memilih bercerita kepada orang lain daripada kepada kekasihnya, ia lebih memilih duduk bersanding dengan orang lain daripada dengan kekasihnya, ia lebih memilih melakukan sesuatu yang disukai oleh orang lain daripada melakukan sesuatu yang tidak disukai oleh kekasihnya, maka sudah dipastikan pengakuan cintanya adalah dusta. Sahabat-sahabat akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan, ya, dengan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mudah-mudahan bisa kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mari kita buktikan bahwa ungkapan cinta kita kepada Allah adalah suatu kebenaran. Ungkapan cinta kita kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah merupakan suatu kebenaran yang nyata, ya, kebenaran cinta yang sesungguhnya. Dan begitu juga kepada kita ketika kita ingin membuktikan kecintaan kita kepada sesama manusia, ya, untuk membuktikan kecintaan kita kepada istri kita, kepada suami kita, kepada orang tua kita, kepada yang lainnya, maka buktikan dengan 3 cara ini. Insya Allah orang yang kita cintai akan lebih mencintai kita. Begitu juga dengan Allah dan Rasulnya. Ketika kita mengaku mencintai Allah dan Rasulnya, ya, mengikrarkan bahwa kita mencintai Allah dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka lakukan 3 hal ini sebagai bukti bahwa kita adalah benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga Allah pun dan Rasulnya akan membalas cinta kita, sehingga kebahagiaan, keselamatan baik di alam dunia maupun di alam akhirat akan kita dapatkan atas izin dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat akang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu saja yang akan sampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap semangat di dalam membela mimpi. Jangan lupa bahagia tanpa melupakan pemilik kebahagiaan. Terima kasih. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.